Ya Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, kata Allah, jawablah, ini koribun, sesungguhnya saya itu dekat. Wa qala aidan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap, di depan kita ada wajah Allah. Mana wajah Allah itu? Kok kita nggak tahu, padahal Allah itu di depan kita. Nikilah aneh bin ajaib toh Pak ya Bu, aneh. Bahkan dalam surat Al-Hadid Allah katakan ayat 3, huwal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Ya Allah, wa qala aidan wa nahnu, iki langsung Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku iki kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Cuman pertanyaannya, kok kita nggak pernah tahu? Itu karena kita melihat satu, mata fisik ini yang buat kita lihat, akhirnya yang kita lihat kosong. Lah ngoten nggih? Kalau di depan meja ya kelihatan mejanya, kalau di depan kopi ya kelihatan kopinya. Gunakanlah untuk melihat Allah dengan ainul basirah, mata hati. Berhubung mata hati kita terhijabi oleh sesuatu, maka nyatanya Allah itu nggak ada bulian. Padahal la ilaha illallah al malikul hakul mubin, nyata. Sama kali ngeten logikane. Bila mana mata aidul basyariah saya tutup dengan serban, aku nggak akan pernah bisa melihat jenengan. Yang terjadi adalah gelap. Sebab apa? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Lah niki, kita menjadikan selain Allah yang disebut taghut sebagai imam kita. Itulah nafsu. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Akhirnya apa? Yang terjadi pada diriku adalah gelap. Nyatanya Allah, terangnya Allah tidak pernah kita dapatkan. Tidak pernah kita dapatkan. Itu tadi loh Pak, ainul basyirah, mata hati kita tertutup oleh sesuatu. Ya inilah yang disebut roh yang terbelenggu. Kata Rasul, aku duwe ajaran, punya ajaran untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya nafsu. Nafsu membelenggu kita adalah lewat apa? Wazuyyina linnasi hubbus syahwat, kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Garwa, anak, donya brana, sandang pangan papan. Iki mlebet ning jagate ati. Kalau sandang pangan papan atau hubus syahwah sebatas dohir jasad, memang wajib. Jenengan nikah wajib punya rumah, sandang pangan wajib kerja untuk bisa cari makan, wajib jenengan ini dan lain sebagainya. Cuman jangan masuk di jagate ati. Itu. Janganlah kau melampaui batas. Ya ini maksudnya. Sebab kalau hati ini sudah kemasukan hubus syahwah, ini Pak, akhirnya kita dikhitopi di dalam surat Al-Baqarah 257. Alladzina kafaru walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kau dihitopi menjadikan nafsu sebagai imammu. Wis. Aku punya ajaran, kata Rasul dalam Al-Quran, yang bisa membebaskan dirimu dari belenggunya hawa nafsu, tetapi ajaran ini tidak ada paksaan. Ibarat kula wau inu dulur panganan, nek cocok ya di dahar, nek gak cocok ora.
bahasa ngaji saya nek sampean resapi cocok bulan ngarep diteruskan. Kalau tidak tolong panitia Gus dipending dulu, ngoten nggih niki estu. Saya nggak mau ada paksaan di situ. Nek cocok ayo, nek ora yo ojo. Saya nggak ingin lingkungan itu keruh rame gara-gara ini, betul. Saya pinginnya suasana baik. Sebab ngaji perkara sing kula sampekno hakikat ma'rifat ini tidak sembarang tempat, juga tidak sembarang suasana ada itu enggak. Jarang, Pak. Babakan ngaji niki, babakan ilmu ini dituangkan di tengah-tengah umum. Jarang. Kadang aja pondok nggih, pondok itu terbatas. Nanti kalau tidak musyawirin nggak boleh. Ini pengalaman Mbah Yai kali kula dhisik ngoten. Kau boleh ngaji hikam nek wis musyawirin. Dadi sanawi ibtidak, sanawi aliyah. Lepas itu baru boleh. Nah itu. Nggih mohon maaf. Saya katakan sebab ajaran ini gak mesti ada di tengah-tengah umum, jarang. Loh, saya memakai hujah apa? Kok berani menyampaikan di tengah umum seperti ini tanpa pakai isyarah? Yun sewu dibuka surat Al-Hijr ya, ayat 94 sampai 99. Bagaimana ketika saat Rasulullah menjelaskan tentang ajaran dinul haq ini, dibenci, dicaci, bahkan di kaum Taif niku Bapak Ibu diantem kontoran onta. Nek cara umpama sakniki peceren banyu pecer dauncal niku lho, ngoten lho. Tidak hanya cukup di situ. Di kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana bencinya beliau itu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah karena kaum kafir Quraisy itu merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Tapi tetap ya selamat ke kali Allah. Berat Rasulullah itu, Pak. Sejarah terulang kembali Sayyidina Ali. Beliau punya 2 karung ilmu, manakala 1 karung itu disampaikan beliau akan ditabras lehernya. Terjadi itu kasus Karbala enggak? Bahkan Hasan Husain putranya beliau Sayyidina Ali sebagai cucunya baginda Rasul disikat habis. Sinten? Sejarah mengatakan kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu Pak apal Quran, apal hadis, Pak. Iya. Lah sejak itulah Allah tutupi ilmu ini pada hambanya yang dikasihi atau aulia-aulia Allah, ditutupi, artinya disimpan rapat karena memang kondisional. Akhirnya muncullah tahun 2014. Surat Toha 14 ayat. Lah sebelum tahun 2014 para masyayikh ini olehnya menyampaikan tentang rahasia Allah, ilmu hakikat nuju makrifat itu klesik apa? Rahasia sembunyi. Kenapa? Tok. Itu pun kadang-kadang memakai bahasa isyarat. Nyuwun sewu kalau punya pengalaman kali beliaunya Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Mbah Yai Fakih niku tahun 90. Zamane waktu iku kelut.
kula niki mantun nasar rawuh teng mriku. Tapi sebelumnya itu tahun 76 saya sudah mendawamkan zikir khofi sampun. Loh, ketika masuk di situ beliau dawe mengini, "Ger, blakra oai." Padahal tujuan saya ada di situ adalah untuk memperdalam ilmu alat. Tapi beliau dawuh, "Ger, blakra oai." Blakra iku apa? Dolin. Kluyuran oai. Kula langsung matek dalam hati saya. Mosok konangan iki yang saya bawa mulai tahun 76 iki. Saya menyimpan zikir niku mulai tahun 76 iki, Pak. 90 kula rawuh dateng Mbah Yai, terus kula niki mboten dikengken mondok ngaji kitab mboten, malah disuruh keluyuran. Iku dawuh beliau. Bahasa keluyuran, blakra itu sudah saya sudah punya jawaban. Udah punya jawaban. Apa sih blakra? Hanya satu tujuannya. Fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, disitulah ada wajah Allah. Temui. Disuruh menemui. Itu dengan bahasa isyarah. Lah, menjelang tahun dan sampailah tahun 2014 kemarin Bapak Ibu, ketika saat itu YouTube mulai beredar, 20 adalah surat Toha, 14 adalah ayat. Di situ dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Berarti tauhidnya itu sudah sampai la ilaha illa ana. Kita di dalam Al-Quran diajarkan tauhid tahap 4, Pak. Pertama la ilaha illallah, di syariat munculnya dzikir jahri. Kedua la ilaha illahuwa, di thariqah munculnya dzikir khafi atau sirri. La ilaha illa anta, itu dari hakikat munculnya adalah dzikir sirrul asrar. La ilaha illa ana, di dalam makrifat munculnya fana'u dzikri. Lengkap syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Nah, ini muncul 20 dan 14. 20 adalah surat ke-20, berarti namanya surat Toha. 14 adalah ayatnya. Ternyata di situ berbunyi, sesungguhnya aku itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Aku loh Pak ya. Tadi kan pertama Allah, huwa, anta, ana. Sekarang ana sudah mentok makrifat. Aqimis shalah li dzikri, tegakkan sholat itu untuk mengingat aku. Lah ngoten nggih. Tapi nyatanya kita umat Islam mengapa khususnya ya, ketika sholat Allahu Akbar, kula pekerjaannya itu adalah maklar kambing. Mesti saya kelingan teringat sama kambing. Lah ngeten nggih. Nah ini loh Pak persoalannya, mengapa kita seperti ini terus, karena tidak dididik tentang ilmu hakikat makrifat, tentang ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah, tentang dinu tauhid ini. Sehingga kita hanya melaksanakan sholat saja, tidak menjaga sholat. Kalau menjaga sholat mesti harus khusyuk. Ketika khusyuk, hati jenengan mesti tatmainnul qulub.
Walaupun nggak punya uang, hati damai. Punya uang, hati juga damai. La farqa bainahuma. Hati sudah tidak ada bedanya sudah. Dikasih sakit atau sembuh, tetap hati anteng. Mengapa begitu? Karena ingat, sadar, yang menguasai sakit, sembuh, menguasai miskin, kaya, itu semua adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat etan sampai jagat barat, segala makhluk itu milik Allah, dan yang menguasai adalah Allah. Udkhulu, do mlebu, masuklah kau fisilmi, di dalam agama Islam, kafah kali sempurna. Nah ini Pak yang menjadikan kita curiga. Mengapa kita sudah iman kok disuruh Islam lagi? Jawabannya adalah karena iman kita belum ihsan. Ngoten lho itu. Kata Rasul tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan sholat, seakan-akan bisa melihat Allah. Jikalau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Loh, posisi hati yang seperti itu kok belum jenengan kali kulo, maka Allah katakan udkhulu, masuklah, sempurnakan Islammu itu. Berarti mau tidak mau jenengan kali kulo harus mengetahui ilmu hakikat. Dengan begitu Anda akan bisa keluar dari belenggunya nafsu, akhirnya sampailah Anda ke makrifat. Intine wonten mriku. Intinya materi yang kusampaikan sampai kapanpun, kalau ini jadi diteruskan ngaji di situ Bapak Ibu. Jadi inilah makanan yang kusajikan terhadap jenengan. Manakala makanan ini jenengan rasa di dalam hati jenengan gak cocok, tolong kula nggih mboten, saya juga tidak mau menang sendiri, ndak, udah gak usah diteruskan. Kalau cocok monggo ayo diteruskan. Karena kita di dunia ini sisa umur kita tinggal berapa? Gak tahu dah. Buka di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Bagaimana Allah mengancam kita sebagai umat hambanya mati sebelum makrifat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah kau kembali pada Allah. Imanmu ojo dikopi. Jangan digula, jangan. Imanmu harus pada Allah. Berarti wa anibu, lekas baliyo siro ila rabbikum, maring pangeran siro kabeh. Dengan begitu wa aslimu lahu, Islammu akan sempurna. Wa aslimu lahu, maka pasrahmu itu benar-benar pasrah pada Allah. Lakukanlah hal itu min qabli ayyatiyakumul adab. Jangan sampai kedatangan mati. Berarti iman jenengan ini kali kulo yang tadinya imannya itu belum ihsankan. Yang tadinya iman saya itu masih ngaku-ngaku kalau saya yang ngaji, kalau saya yang bisa sholat sendiri, kalau saya yang bisa, yang punya, dan lain sebagainya. Inilah tanda-tanda kalau hati kita itu masih tersarang syirik khafi. Lekas bersihkan itu dengan cara kembalilah padaku dan lakukan ini sebelum kematian. Jikalau ini tidak lekas sampai lakukan, terus kita itu kedahuluan kedatangan sakaratul maut atau mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka ayatnya terusnya summalatun sorun. Kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat, kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah.
Allah, berarti kita masuk dalam wamin waroihim barzahun, kita masuk alam barzah dalam keadaan gelap gulita. Bahasa Indonesia nih bahasa Madura nih gelap gulita itu apa? Peteng dedet ngoten nggih, peteng celeng ngoten nggih. Nggih. Jadi wis sudah peteng dedet celeng, sudah gelap gulita, begitu. Ini sudah diterangkan Allah, diingatkan Allah kita sebagai hambanya. Az-Zumar 54. Urusan percaya dan tidak percaya monggo, urusan kita masing. Tapi perlu jenengan ketahui, setiap diri kita yang bernyawa mesti kullu nafsin dha'iqatul. Sekarang sisa umur kita tinggal berapa tidak tahu. Kita mati ya belum tentu, nunggu umur 90 tahun belum tentu. Ini tidak ada yang tahu, bisa jadi sebelum tua kita meninggal, bisa jadi. Oleh karena kita tidak tahu, mari kita sadar diri terhadap Allah untuk lekas kembali pada Allah. Terakhir, pesan saya, jenengan jangan mati dulu sebelum sempurna islami. Ngaten nggih? Sebab nek wis sempurna islami, apa kata Allah? Surat Al-Baqarah 208 tadi, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kau akan bisa menghindari dari bisikan-bisikan nafsu di dalam hati kita. Pun niku sebagai pertemuan perdana ya. Yang jelas tak simpulke, kesimpulan ngaji niki kula niki rawuh sowan datang panjenengan ta'aruf silaturahim adalah untuk mengajak bagaimana ruhaniyah sampean itu lekas kembali datang Gusti Allah, pada Allah. Urusan saya serukan, saya ajak untuk kembali kepada Allah. Cara istilah sholat tak ajak untuk yang khusyuk. Umpama jenengan tidak mau, itu tidak salah. Itu tidak salah, dan saya tidak pernah menyalahkan, karena setiap diri itu punya proses masing-masing. Begitulah apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali jenengan ada yang kurang paham apa yang sudah ku jabarkan tadi, monggo menawi ditangklet ditanyakan.